Assalamualaikum adik-adik dan kakakku. Jangan lupa komen dan subscribe-nya. Ringkasan singkat perjalanan Doraemon dan Nobita. Doraemon adalah judul sebuah manga dan anime yang sangat populer yang dikarang Fujiko F. Fujiu Tengzi F. Bu Ersiong, sejak Desember tahun 1969 dan berkisah tentang kehidupan seorang anak pemalas kelas 5 sekolah dasar yang bernama Nobita Nobi yang didatangi oleh sebuah robot kucing bernama Doraemon yang datang dari abad ke-22. Doraemon dikirim untuk menolong Nobita agar keturunannya dapat menikmati kesuksesannya daripada harus menderita dari utang finansial yang akan terjadi pada masa depan yang disebabkan karena kebodohan Nobita. Nobita tidak bisa membawa Doraemon ke masa depan akibat larangan polisi waktu. Nobita lalu belajar dengan keras dan menjadi anak pintar demi memperbaiki robot kucing tersebut. 29 tahun kemudian, Nobita yang sudah menjadi seorang insinyur, memperbaiki Doraemon kembali menjadi kondisi aslinya, bertelinga dan berwarna kuning, dan mereka hidup bahagia selamanya. Namun, di tahun 2007, Tajima mengungkapkan permohonan maafnya atas upayanya mengkomersialisasi akhir cerita karangannya tersebut tanpa seizin penulis aslinya. Versi lainnya yang lebih pesimistik mengusulkan bahwa Nobita menderita autisme dan semua karakter yang ada hanyalah karakter fiksi dalam imajinasinya. Gagasan bahwa Nobita yang sakit dan sekarat membayangkan semua seri di tempat tidurnya untuk membantunya menghilangkan depresi dan rasa sakitnya membuat marah banyak penggemar. Banyak penggemar di Jepang memprotes di luar kantor utama penerbit setelah mengetahui tentang hal ini. Penerbit akhirnya mengeluarkan pernyataan kepada publik bahwa hal ini tidak benar. Ada juga pendapat yang menceritakan bahwa Nobita jatuh dan kepalanya terbentur batu, sehingga mengalami koma. Untuk mendapatkan uang operasi agar Nobita selamat, Doraemon menjual seluruh peralatannya di kantong ajaibnya. Sayangnya, operasi tersebut gagal. Doraemon menjual semua peralatannya kecuali satu alat yang ia gunakan untuk memperbolehkan Nobita pergi kemanapun ia mau. Pada akhirnya, Nobita ingin pergi ke surga. Seluruh filmnya saja sudah mencapai 103 juta, suatu yang terbesar di Jepang. Kesuksesan tersebut kemudian menyebar khususnya ke negara-negara Asia, yang diperkirakan mencapai 60 negara. Hal tersebut dianggap sebagai salah satu bentuk soft power Jepang. Citra Jepang di negara-negara tersebut pun berubah. Dari sebelumnya yang dipenuhi citra militeristik pasca Perang Dunia II, menjadi dunia imajinasi, dan penghasil cerita komik utama dunia menggantikan Amerika Serikat. Tercatat juga dalam rangka mendukung branding Cool Japan yang dicanangkan pemerintahnya. Pada awal 2010-an beberapa perusahaan Jepang seperti Sharp Corporation dan Toyota pernah menayangkan sejumlah iklan yang menggunakan karakter Doraemon, hasil kerjasama dengan Shogakukan, di sejumlah negara. Menurut analis Liu Qing, popularitas tersebut salah satunya disebabkan nilai-nilai Doraemon sejalan dengan budaya Asia, seperti mementingkan tanggung jawab dan imajinasi. Namun, hal sebaliknya terjadi di negara-negara barat, dikarenakan Doraemon dianggap terlalu spesifik untuk anak-anak saja. Adapun manga ini juga sudah meraih sejumlah penghargaan, seperti Japan Cartoonist Association Award di tahun 1973 dan 1994. Penghargaan manga Shogakukan untuk manga anak-anak di tahun 1982. Dan hadiah pertama pada penghargaan kebudayaan Osamu Tezuka di tahun 1997. Dalam majalah Time di tahun 2002, Doraemon menjadi satu-satunya pahlawan Asia, Asian Heroes, disebutkan sebagai pahlawan terimut di Asia, yang berasal dari karakter fiktif. Pada tahun 2008, Kementerian Luar Negeri Jepang menetapkan Doraemon menjadi duta kartun negara itu. Dan 8 tahun kemudian, robot kucing ini hadir di penutupan Olimpiade Musim Panas 2016 berhasil untuk menyambut rencana pelaksanaan Olimpiade Musim Panas 2020 di Tokyo, Jepang. Namun, juga muncul penilaian negatif atas Doraemon. Seperti karakternya yang kontroversial. Contohnya Giant yang kasar dan Nobita yang seringkali bertindak cabul, adanya ketergantungan pada alat ajaib, yang diklaim bisa membuat anak menjadi malas. Belum lagi tingkah laku tokoh dewasa yang sering merokok dan meminum minuman beralkohol. Hal tersebut dianggap dapat berpengaruh negatif ke anak-anak, yang tercatat sempat berbuah rencana penghentian penayangannya di India dan Pakistan. Adapun di Indonesia, anggapan tidak pantasnya beberapa cerita Doraemon pernah membuahkan kontroversi ketika televisi penayangnya memblur karakter Shizuka yang menggunakan pakaian renang. Hal ini menuai kritik dari warganet yang banyak menyalahkan Komisi Penyiaran Indonesia (KPI), walaupun pihak KPI mengaku mereka tidak pernah memerintahkan hal tersebut. Sementara itu,
Di Tiongkok, muncul propaganda yang menyebut Doraemon sebagai karakter subversif yang menjadi alat invasi budaya oleh Jepang. Semoga cerita ini menambah kita ilmu, pengetahuan dan dunia animasi di negeri Wakanda bisa lebih maju lagi. Terima kasih.